Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya tentang sejarah Mesir ya, tentang sejarah Mesir, terutama di Mesir kuno. Nah, pada zaman itu orang-orang Mesir kuno itu mereka menyembah siapa? Pertanyaannya. Kita ketahui di sana juga ada namanya apa? Piramida ya, piramida Mesir. Ada juga sungai sungai Nil, ada juga kucing-kucing ya. Nah, kita akan membahas setelah yang berikut ini. For nearly 2,000 years, ancient builders were pushed to their limits to create the most dramatic, the most impressive temples and palaces ever known. Perhaps the most difficult challenge of all was to raise an obelisk. Carved from a single piece of granite, an obelisk could rise over 100 feet and weigh up to 500 tons. How did they do it? In 1994, a team of experts traveled to Egypt to tackle the problem. But their attempt to erect an obelisk, just a fraction of the size of the ancient ones, fell short. Tonight, Nova returns to the land of the pharaohs. Modern engineers take another look at the evidence and try out a radical new solution to an age-old mystery. Well, you want the system changed? I want it to work. I know, I want it to work as well, which is why I gave you what I gave you. Ropes and nerves will be strained as another team struggles to recreate the amazing deeds of an ancient empire. Kingdom was in its first bloom. Pharaoh was God. All the country's riches. Oke, itu tadi Obelix ya. Obelix itu di atasnya runcing ya, sama dengan piramida juga seperti ini. Ini runcing juga ya. Ini menandakan apa ya? Bahwa mereka ini sebagai terutama ini apa namanya raja-rajanya ya, raja-raja Mesir ketika itu menganggap dia itu sebagai putranya dewa gitu ya, putranya dewa. Dewa itu adalah dewa matahari di sana ya. Jadi semakin tinggi itu semakin mendekati dewa matahari gitu ceritanya. Nah, Obelix tadi itu betapa beratnya ya, dan ketika itu juga beberapa orang-orang Eropa membawa apa namanya membawa Obelix yang dari Mesir ke Eropa ya, itu banyak sekali di sana ya, sama di daerah Eropa Timur sana ya, itu di daerah Turki gitu ya, itu dalam sejarahnya juga membawa Obelix dari Mesir gitu, dan sampai sekarang juga masih ada di sana. Oke, ini adalah tadi ya Obelix. Nah, kemudian kita akan lihat. Nah, ini adalah huruf hieroglif ya yang ada di Mesir dengan menggunakan gambar-gambar. Nah, coba kita lihat nanti ya. There's different examples of scripts that were used in ancient Egypt on a wide variety of medium, from stone through to metalwork, right through to papyrus and coffins.
Hieroglyphs is the most ornate script, and it was used for monumental inscriptions such as those found in temples and tombs, like this granite stele here, which is a tablet carved with hieroglyphs made about 4,000 years ago in a period of time called the Middle Kingdom. And at the bottom we have a scene here of 3 men, but at the top this really interesting symmetrical arrangement of the hieroglyphs, and it demonstrates how hieroglyphs can read in 2 directions. So the top part of the stele gives us the name of the 2 men that it's dedicated for. If we start with this owl here, we're reading in this direction, and it says the estate manager Konsu. The second name begins here with this owl facing in the other direction. So we read along here, and he has the same title, the estate manager, but his name is Hotep. We can see Hotep and Konsu down here at the bottom of the stele, with some other man that we presume is their grandfather. Hieroglyphs were pretty and decorative on the walls of temples and tombs, but they were slow. Ini. Nah, ini huruf-huruf hieroglif juga ini kan dari ini ya, dari berupa gambar ya. Gambar-gambar itu akhirnya dibaca sebagai huruf ya, sebagai kata-kata. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana kucing ya di apa namanya di Mesir begitu dipuja-puja, karena kucing ini dianggap sebagai dewa juga. Nah, kita akan lihat ya. Most of us see a statue of a cat here, a very pretty statue, but to the Egyptians this represented one of their most popular gods. Bastet, the cat goddess of fertility, motherhood, and protection of the home. You might know Bastet in her more recognizable cat-headed female form, but the statue before us was actually the most common way Bastet was depicted. This, however, wasn't always the case. Bastet went through a dramatic transformation 3,000 years ago, almost entirely out of necessity. She was originally a lion goddess. She had the head of a lioness and the body of a woman. The Egyptians recognized lions for their authority and ferocity, a deadly threat. They were respected through fear. Running into a hungry lion in Egypt was not a very fun time. Unless you happen to be a mouse, your impression of a household cat probably isn't a ferocious predator. Nah, oke. Di kucing ya. Sekarang kita lihat lagi. Apa lagi nih? Nah, ini dia nih. Ini adalah Sungai Nil ya, yang ada di Mesir sana ya. Kita lihat ya bagaimana Sungai Nil itu. The Scout helps, but it's deceptive. From the air, it's really easy to forget that it's the most dangerous river in Africa. Nah, oke, tadi Sungai Nil itu demikian panjang ya, demikian luas tadi ya, demikian panjang dan luas. Ini perlu kita ketahui bahwa di Mesir pada zaman itu memang kering di sana ya, daerah yang tandus. Jadi, bentar. Ya. Di Mesir sana merupakan daerah yang tandus ya, jarang terjadi hujan. Ya. Lalu ketika terjadi hujan itu memang sebuah berkah bagi orang Mesir ketika itu. Jadi sungai ini yang tadi itu kalau kena hujan itu meluap ya, meluap akhirnya terjadi banjir gitu ya, terjadi banjir di Mesir pada zaman itu. Nah, ketika terjadi banjir, tanah-tanah yang tidak biasa disirami oleh dari Sungai Nil ini ya, akhirnya menjadi subur. Ya. Tadinya kan kering ya, ketika kena air ini, kena hujan, terus airnya menjadi subur. Dan ketika subur, akhirnya kan tumbuh-tumbuh tanaman-tanaman ya, seperti zaitun dan sebagainya. Nah, disitulah orang Mesir mulai memuja Sungai Nil, ya. Jadi Sungai Nil dianggap sebagai sebagai Tuhannya orang Mesir kuno ketika itu. Jadi
Kenapa dianggap sebagai Tuhannya? Karena Sungai Nil itu dianggap membawa berkah. Ketika terjadi hujan, sungainya itu meluap, ya, meluap, dan setelah meluap, terus tanaman-tanaman itu menjadi subur. Nah, oleh karena itu, orang-orang Mesir ketika itu jadi apa? Jadi hidupnya jadi beruntung ya, karena makanannya itu jadi tersedia oleh karena tanaman-tanamannya itu subur. Ini cerita tentang Sungai Nil. Terus kita akan lihat lagi. Nah, ini nih. Nah, kita akan lihat di sini ya. Ini adalah piramid ya. Pada zaman itu Raja uh, Mesir ya atau Fir'aun ya. Raja Fir'aun itu pasti kita mengenal ya Fir'aun dengan Nabi Musa ya di situ ya. Nah, Fir'aun ketika itu menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan karena dia adalah seorang raja. Nah, raja itu dianggap sebagai titisan dewa gitu. Jadi titisan dewa atau dia menyebutnya sebagai anak Tuhan gitu, anak dewa matahari di situ. Nah, dia sebagai anak dewa matahari dan dia pingin ya ketika nanti udah apa meninggal sebenarnya dia menganggap bahwa dirinya tidak meninggal gitu oleh karena itu dia diumi gitu diawetkan ya diawetkan dan jenazahnya diharapkan dia berada di dalam piramid ini gitu tapi akhirnya juga tidak menjadi kenyataan ternyata Fir'aun tersebut Fir'aun tersebut akhirnya tenggelam di laut ya dan jenazahnya sampai sekarang menjadi awet. Nah, kita akan lihat ya bagaimana suasana di Mesir sana seperti apa yang di dekat piramid ini. Ini ya, pohon-pohonnya juga jarang. Nah, tadi kita bicara tentang Fir'aun ya, Fir'aun yang jenazahnya sampai sekarang masih ada dan diawetkan ketika itu ya. Tubuhnya sampai usia 3000 tahunan ya sampai sekarang itu. Jadi ya si Fir'aun ini sampai sekarang ya wajahnya juga ini masih kelihatan utuh ya. Oke, ini sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan di sini ya karena si Fir'aun itu sendiri menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia menjadi saksi bahwa apa namanya dia itu akhirnya tenggelam ya di laut dan jenazahnya akhirnya ditemukan dan sampai sekarang menjadi saksi sejarah. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita akan masuk di episode yang seri yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.